Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Manado, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. GS Vicky Lumentut. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado, saya sebut dengan hormat Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Runtuene. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Manado, Bapak Mikler Samuel Lakat SHMH bersama Ibu. Yang saya hormati para asisten, Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit yang sudah ada pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Kepala Balai Besar POM di Manado, saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Anda Sandra Litin APTMKes, serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya datang ke sini untuk mensosialisasikan yang menyangkut mitra kerja kita, karena mitra kerja kami Komisi 9 ada 7, 2 kementerian dan 5 badan. Pertama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan POM, kemudian BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BNP 2 PMI. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Dia kita boleh bertemu pada sore hari ini. Bapak Ibu, saya dilantik pada tanggal 1 Oktober. Setelah dilantik, saya sudah diperhadapkan dengan persoalan iuran BPJS, yang pada waktu itu sudah diributkan akan ada kenaikan menyangkut BPJS Kesehatan sudah begitu besar yang harus dibayar oleh pemerintah. Defisit anggarannya sekitar per 2019 Desember kemarin sudah 38 triliun. Kemudian 2020 hampir mendekati 80 triliun. Pada waktu itu kami sudah bicara bahwa menyangkut kelas 3 yang kami minta kepada pemerintah agar tidak ada kenaikan, dan kesepakatan komisi sebelum saya duduk di Komisi 9 pada tanggal 2 September sudah ada kesepakatan bahwa iuran BPJS tidak akan naik sebelum ada cleansing data, karena data BPJS itu banyak yang tidak tepat sasaran, yang dibiayain oleh pemerintah. Untuk pembiayaannya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten. Ada share di sana. Kemudian pada tanggal 1 Januari keluar keputusan Presiden menyangkut kenaikan karena tidak mampu lagi pemerintah untuk membiayai defisitnya, sudah terlalu besar. Dan disitulah pokok persoalan kami dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, di mana permintaan kami sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 2 September bahwa sebelum cleansing data ini selesai, tidak boleh ada kenaikan. Tapi apa hendak dikata, keputusan sudah keluar dan demi perjuangan kami lalui sampai keputusan MA keluar bersama-sama dengan pasien cuci darah yang mengklaim, akhirnya diputuskan untuk tidak ada kenaikan. Ini berita baik karena Bapak Ibu sekalian, seluruh pemerintah daerah pada waktu itu datang kepada kami ke Komisi 9
menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk 2020 membayar itu karena keputusan Presiden tanggal 1, sementara dari anggaran dari setiap kabupaten kota sudah ketok per Desember. Itu sebabnya ketika putusan pengadilan kemarin semuanya banyak sekali kami menerima ucapan terima kasih atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Komisi 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya harus bicara masih menyangkut kesehatan. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, menyangkut kesehatan untuk sekarang ini, menyangkut wabah virus corona atau COVID-19. Ini bukan menjadi tanggung jawab lagi pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga. Bagaimana untuk kita terhindar dari virus COVID-19. Pertama, 2 orang yang positif. Sekarang ini sudah 31, dari 2 itu 83 orang yang menjadi perhatian, diawasi. Kemudian sekarang sudah menjadi 31, sudah 1000 lebih yang diawasi, Bapak Ibu sekalian. Karena penyebaran virus ini begitu cepat, lebih cepat dari yang virus yang lain. Tapi yang mengakibatkan kematian biasanya orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan. Untuk itu saya harapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini paling banyak ibu-ibu tim penggerak PKK, untuk menyampaikan kepada masyarakat agar terutama untuk lanjut usia agar tidak sering bepergian ke tempat-tempat umum, mall, atau jangan dulu untuk mengunjungi kerabat atau saudara yang sakit di rumah sakit. Hindari dulu itu, kita tidak tahu di sana ada virus apa. Hindari dulu. Untuk mari kita jaga bersama dan mari kita sampaikan bagaimana menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dan makan makanan sehat. Nanti ada kaitan dengan BPOM, sayur-sayuran, buah-buahan agar diperbanyak, dan jangan makan daging mentah atau setengah matang. Semuanya diharapkan dimasak dulu, diolah baru kita makan. Jangan sampai setengah matang, belum begitu matang kita sudah makan. Ini kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain corona ada satu lagi yang kita harus sampaikan, bahwa selain corona sekarang ini lagi merebaknya virus atau yang kita kenal dengan demam berdarah. Tadi saya ke rumah sakit Kando, saya datang ke sana untuk mengecek kesiapan dari rumah sakit vertikal ini. Kesiapan untuk apabila kita mendapati pasien corona, apa yang harus mereka lakukan dan seperti apa persiapan mereka. Saya mengecek semua sampai tempat evakuasi, jalannya di mana. Saya mengecek semua peralatan pelindung diri dan lain sebagainya. Ruangan yang bertekanan negatif saya mengecek semuanya, berapa bed yang bisa ditampung. Karena tentunya Rumah Sakit Prof. Kando akan menjadi harapan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara tentunya. Karena beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan yang saya lihat kemarin itu belum memenuhi syarat. Saya belum ngecek langsung yang namanya ruangan bertekanan negatif, tapi begitu lihat ruangannya itu pun tidak memenuhi syarat. Jadi kami akan minta, mungkin hari Senin akan ada rapat bersama Persi ya, seluruh pimpinan rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin rapat itu saya akan hadir, mengikuti rapat mereka. Saya hanya mendengarkan jalannya rapat, kesiapan-kesiapan dari seluruh rumah sakit yang tersebar di Sulawesi Utara seperti apa, dan apa yang harus yang segera disiapkan. Saya akan ikut rapat tersebut di hari Senin jam 13 rencananya. Karena ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian, jangan kita anggap enteng atau pikir bahwa ini cuma ada di Pulau Jawa. Jangan lupa daerah ini daerah terbuka, siapa aja masuk di daerah kita. Bahkan waktu itu China penerbangan langsung ke kota Manado, walaupun sudah dihentikan, tapi kita harus menjaga beberapa penerbangan yang domestik yang masuk
Saya tidak tahu ini orang-orang yang sudah masuk melalui Denpasar atau Jakarta, kemudian penerbangan domestik tiba di Manado dan tidak ada persiapan. Kami juga mengecek, saya sendiri mengecek persiapan di bandara seperti apa, masih ada kelalaian dari Angkasa Pura I, dan saya minta untuk semua harus sesuai SOP. Penerbangan lokal pun dia harus ada pemeriksaan panas. Kemudian saya memeriksa juga persiapan dari hand sanitizer-nya itu sendiri di gerai-gerai yang ada di seputaran bandara. Dan ini bukan cuma seputaran bandara, Pak Wali Kota, saya berharap seluruh mall, tempat-tempat umum harus ada hand sanitizer. Dan ini wajib untuk ada di setiap sudut, di setiap pintu masuk, pintu keluar, kemudian toko, itu harus ada, wajib. Jadi bagi mereka yang belum mempersiapkan itu segera dihimbau, karena mari kita jaga bersama. Virus ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan kita sendiri yang harus membantu pihak medis dan lain sebagainya, siapa lagi? Tidak akan tertampung. Jangan jadi seperti Italia. Saking demokrasinya, dia sudah ketiga terbesar di dunia dari 114 negara yang terinfeksi. Italia itu ketiga. Setelah China nomor 1, kedua Korea, ketiga Eropa, tepatnya di Italia. Nah, ini akan cepat sekali, apalagi suhu mereka yang tidak seperti yang ada di negara kita. Kemudian dari 118.000 kasus yang ada, sudah ada sekitar 4.291 kasus yang meninggal untuk kasus corona. Hanya 81 negara yang belum melaporkan sudah ada yang terinfeksi atau tidak. Tapi 114 negara ini sudah melaporkan semuanya. Dan permintaan atau menurut CBC News dari World Health Organization, dia minta untuk seluruh warga negara bersama, karena ini bukan menjadi tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara dunia. Jadi ini adalah kasus yang betul-betul atau persoalan yang serius yang kita harus hadapi bersama. Kemudian selain virus dan DBD, saya harus sampaikan bahwa kita juga penderita tuberkulosis ketiga terbesar di dunia. Ini juga bukan menjadi yang harus kita cuekin Bapak Ibu, karena ini virus ini dia melalui udara. Di sini ada direktur rumah sakit. Saya bukan dokter, tapi apa yang sudah saya rapatkan dengan Kementerian Kesehatan, saya selalu menggali. DBD itu sendiri tidak akan selesai dengan yang namanya fogging. Fogging pun tidak menyelesaikan itu. 3M Plus ini yang perlu kita lakukan di setiap keluarga kita. Sosialisasikan ini 3M Plus kepada masyarakat, menguras, menutup, menguburkan atau mendaur ulang ya. Ini juga kita harus sampaikan kepada masyarakat. Karena sekali lagi, kalau kita semprot fogging tidak akan banyak mempengaruhi, sebagian akan lari di tempat yang lain. Tapi kalau yang 3M kita laksanakan di setiap rumah, semua yang menampung air, daun-daun semua kita bersihkan, dibakar atau dikubur, ini akan membantu kita. Ini dari kesehatan, itu informasi yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari ketenagakerjaan. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan 2 juta kartu prakerja dengan anggaran sekitar 10 triliun per tahun. Ini anggaran itu hanya untuk 2 tahun berturut-turut, tahun berikutnya belum dibicarakan. Ini ada di Kementerian Ekonomi, tapi ada kaitannya dengan Menteri Tenaga Kerja. Ini diperuntukkan untuk anak-anak kita yang baru selesai sekolah atau yang baru diputuskan hubungan kerja dengan pihak perusahaan. Jadi mereka yang didahulukan akan diberikan lagi pembekalan 5-7,5 juta per orang. Pembekalannya sekitar 3,5 juta, sisanya operasional.
Ini yang menyangkut kartu prakerja. Kemudian untuk BNP 2 PMI di Manado sudah ada, khususnya juga di daerah Bola Angondo sana banyak ternyata yang mengirimkan tenaga kerja keluar. Saya minta untuk pemerintah proaktif untuk melihat khususnya Kadis Tenaga Kerja. Mana Kadis Tenaga Kerja? Udah pergi ya? Oh ya, Pak Kadis jangan pindah-pindah Pak Kadis, ntar saya cari susah. Untuk Pak Kadis, Kepala Kadis Tenaga Kerja, saya minta untuk perusahaan-perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja keluar agar betul-betul dilihat dulu perusahaannya, pelatihannya maksimal tidak. Jangan-jangan mereka cuma dilatih 1-2 minggu kemudian sudah dikirim. Apa yang akan terjadi sampai di tujuan negara yang dikirim, mereka tidak mengerti apa-apa, disitulah mereka akan disiksa oleh majikannya. Kalau itu sebagai PRT, ya. Jadi tolong diperhatikan, kami minta seluruh perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja keluar harus mendata siapa penerima negara penerimanya dan keluarga atau perusahaan yang akan menerima mereka. Jadi jelas nomor telepon, kapan bisa dihubungi dan lain sebagainya, perusahaan itu harus punya. Jangan sampai begitu mereka sampai di negara tujuan, anak-anak kita diperlakukan dengan tidak manusiawi, sampai meninggal pun kita tidak tahu lagi. Nanti lagi urusan tertentu baru di blow up, hanya urusan politik lagi. Dan ini kita tidak berharap terjadi untuk khususnya di Sulawesi Utara. Jangan jauh-jauh, jangan bicara di Arab. Di Malaysia begitu banyak tenaga kerja kita yang terlantar. Ribuan yang terlantar. Ada lagi persoalan. Mereka diberangkatkan tidak ada pemeriksaan kesehatan secara utuh. Jadi semua cuma di atas kertas, tapi pemeriksaan fisik tidak ada. Apa yang terjadi ketika sampai di negara tujuan, di screening di sana, mereka dinyatakan tidak layak dan harus dikembalikan ke negara asal karena mereka banyak yang terinfeksi penyakit-penyakit menular. Nah, ini juga harus diperhatikan, anak-anak atau yang sudah dikirim ketika ditolak oleh negara yang menerima, yang mengorder mereka, akhirnya mereka malu untuk kembali ke daerah mereka. Akhirnya mereka cari kerja lagi di tempat urusannya di kelapa sawit, paling banyak ke sana, ke sawit atau pabrik-pabrik yang lain yang ada di Jakarta atau kota-kota besar, karena mereka malu untuk pulang ke daerah mereka karena mereka sudah pamit untuk pergi bekerja, apakah itu di perusahaan ataukah menjadi PRT, mereka malu untuk kembali. Bisa dibayangkan tidak? Dengan mereka sudah menderita penyakit menular, kemudian kerja seperti itu, lebih banyak lagi masyarakat anak bangsa yang akan tertular, dan itu bukan menjadi tanggung jawab keluarga mereka saja, tapi menjadi tanggung jawab negara. Ini kita juga harus bersama kepedulian bersama dari seluruh pemimpin kita di setiap level, di mana dia harus bertanggung jawab ke siapa. Jadi kalau kita tidak bersama, kalau kita hanya punya keegoisan kita masing-masing, apalagi kalau tidak ada manfaat keuangannya, kemudian kita lalai, nah ini kita mohon agar ini tidak terjadi di Kota Manado. Bapak Ibu, itu sedikit dari BNP 2 PMI. Kemudian kita masuk ke BKKBN. BKKBN begitu banyak program yang bagus sekali. Tapi di Sulawesi Utara masih ada yang namanya anak-anak stunting. Ini menjadi selain dari Kementerian Kesehatan, BKKBN juga punya peran, BPUM juga punya peran di sana. Stunting, kalau Ibu Paula dibilang stunting, tidak, karena profesor doktor. Jadi stunting ini Bapak Ibu bukan cuma perkembangan fisik, tapi perkembangan otaknya. Ini yang kita harus jaga betul. Bagaimana caranya untuk anak-anak bisa terhindar dari stunting, perkembangan otak yang tidak berkembang secara wajar. Dari 0 tahun sampai 2 tahun ini bisa kita perbaiki
melalui memberikan mereka makanan yang bergizi, ikan, sayur, buah, telur. Ya, tidak harus mahal. Lagi-lagi kalau yang namanya ikan salmon sama kandungan yang ada di salmon dengan yang namanya ikan tude atau ikan oci. Mari kita berikan kepada anak-anak kita konsumsi ikan, buah, dan sayur. Di Bolmo masih banyak sekali stunting, Minahasa Utara masih ada. Kemudian Minsel, kita bersyukur kemarin tidak ada stunting di sana. Kota Manado, kita berharap tidak ada juga stunting. Karena ini ibu kota provinsi. Itu sedikit dari yang bicara tentang stunting. Kemudian kalau bicara untuk BPOM, sebentar akan dijelaskan oleh Ibu Sandra untuk bagaimana menjadi pembeli yang pintar memilih bahan makanan yang sehat. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sandra secara detail. Ini jamnya BPOM, tapi saya harus sampaikan secara utuh dari Mitra Kerja Komisi 9. Kemudian sedikit untuk BPJS Tenaga Kerja. Untuk ibu-ibu PKK, mungkin kita harus menginformasikan bahwa untuk mengasuransikan pekerja-pekerja kita tidak harus mahal. Hanya dengan membayar 16.800, dia sudah diproteksi untuk kecelakaan dan kematian. Mendapatkan 2 program. Kecelakaan itu kalau dia terjadi kecelakaan sementara bekerja, atau dia menuju ke kantor, atau menuju ke kebun, menuju ke tempat pekerjaan, ke pasar, dan lain sebagainya, dia akan diprotek berapapun biayanya di rumah sakit, akan dibiayain oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sampai dia meninggal, sudah sampai situ, itu cuma jalan cerita dan dia harus meninggal, maka keluarganya akan diberikan 42 juta rupiah. Dan apabila masih ada anak-anak yang bersekolah, maksimum 2 orang anak, dia akan dibantu lagi diberikan 174 juta rupiah hanya dengan membayar, sekali lagi, hanya dengan membayar 16.800 setiap bulan. Menyusahkan keluarga yang kita tinggalkan apabila itu harus terjadi di keluarga kita. BPJS Kesehatan sudah, Tenaga Kerja sudah, BPOM sudah. Saya kira sudah ya untuk mitra kerja yang saya sudah sampaikan kepada Bapak, informasi yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, karena di sini lebih banyak ibu-ibu PKK. Saya harus sampaikan untuk ibu-ibu menyampaikan ke masyarakat yang ada di 504 lingkungan. Menjadi tanggung jawab ibu-ibu PKK di 504 lingkungan. Satu lingkungan saja banyak sekali, padat sekali, karena ini Kota Manado yang penduduknya 400.000 lebih ya. 400.000 penduduk Kota Manado dengan pemilihnya sekitar 300.000 sekian. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama Bapak atau ibu-ibu PKK yang biasanya lebih didengar karena ibu-ibu, cara pembawaannya juga lebih bagus ke bawah untuk menginformasikan apa yang boleh atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di bawah. Ini harus diteruskan.